Bar. Pulang. Ini kan belum main nih. Terakhir kita 2 tahun lalu kesini kan, kita nobar juga. Iya kan? Tapi lu kali ini optimis nggak? Atau lu siap lemes lagi? Optimis lah. Abis ini gua jam 4 selesai, jam 5-nya langsung CFD. Udah gila. Oke. Siap. Tadi dibilang di atas, Pak. Oh iya. Pak Rinaldi, jadi ini kan konten spontaneo ya. Ini emang raw emotion lu aja. Gimana di babak pertama, Pak? Pertama ya. Sistemnya nggak jalan sama sekali ya, mau defense mau offense juga ngandelin long ball. Ya duelan kalah mulu, terus ya Sommer udah berapa kali nyoba untuk nge-draw pemain-pemainnya PSG untuk ini kan, untuk high press kan. Cuman mereka ketika ada lewat bolanya transisinya bagus banget. Nah itu dia yang bikin Inter susah banget nyari celah. Ketika Inter udah dapat bola di wing, di kotak penalti langsung 6-7 pemain tuh PSG. Jadi kayaknya ini berharap PSG melakukan kesalahan aja sih. Dari tadi tuh PSG lumayan solid, rapi, Desire Bowe gila, 1 gol 1 assist ya. Yang bocah itu emang nggak bener ya. Dan cuma bisa penetrasi di sisinya itu doang, Nuno Mendes doang. Diyakini nggak lolos sama sekali. Lalu cahayanya nggak bagus nih. Ngomong. Dan maksud gua Enggak. Tapi lu gimana ke Kvaratskhelia itu tadi? ya bagus. Enggak, tapi maksud gua tactical itu yang gua perhatiin adalah pemain sayapnya rotasi sepanjang pertandingan. Lu bisa lihat ada Dembele di kiri, bisa Doain tiba-tiba di kanan, pun Kvaratskhelia tiba-tiba di kanan. Itu menurut gua mereka nggak punya real number 9 kan tadi kalau lo lihat. Semua ngisi posisi di number 9 itu bisa ganti-gantian Dembele, Doe atau Kvaratskhelia. Itu menurut gua, dan high press-nya sih gila-gilaan. 45 menit lah. 45 menit Serdadu mudanya PSG bisa nge-press gila-gilaan. Iya sih. Dan menurut gue sampai saat ini Inter belum ngasih reaksi yang sepadan untuk itu sih. PSG punya kesalahan berapa kali, 6 kali passing tadi gue lihat, tapi Inter jauh lebih banyak. Itu aja sih. Tinggal adu banyak-banyakan kesalahan. Feeling gue harusnya bisa lah Inter dapat 1 gol untuk bisa naikin boosting semangat bisa nih. Saya bayar tiket nobar. Ya, berarti bayar tiket nobar. Tolong. Nah, lu udah bayar tiket nih ya, udah bayar tiket. Habis itu nggak ada gol tuh, nobar nggak ada gol tuh anyep banget cuy. Ini nobar Inter kedua gua, kedua kami dan ya, dua-duanya dalam 3 UCL. tahun terakhir. Dua-duanya UCL. Yang pertama di City, yang pertama di PSG. Ini kalau nggak ada gol lagi sih, Tolong. Mas Acer disundul lagi lah. Tadi nyundul kan. tolong Mas Turam lah, nyundulnya yang bener gitu. Mas Turam jangan ngeflick belakang Iya, nggak ada orang iya. Mas. Geber aja, Tolong. geber. Nah, terus kalau menurut gua kayaknya emang dipelajarin juga Inter sama si Enrique lah. Jadi Iya, kelihatan bener-bener terus rotasinya mereka itu keren, mereka passing bola juga tapi orangnya juga rotasi. Iya. Jadi kadang ada dribble mereka itu tuh emang yang ada maknanya gitu. Itu Ketika lu ngedribble ke tengah untuk rotasi orangnya juga gitu. Dan jadi gua nggak expect Ruiz dan Vitinha bisa sebagus itu. iya, kadang jadi gua kalau ngeliatnya kalau di basket nih Al, jadi ketika lu dribble, lu passingnya tuh kayak hand off gitu loh kalau di basket, tau kan? Yang emang sekalian orang yang rotasi. Nah, jadi itu sih. Dan mereka nggak punya real defensive midfielder loh. Dan Iya. itu bisa serapat Nggak, itu. tapi Sumpah. iya beda sama Inter itu nggak ada filter di tengahnya itu kalau gue lihat. Akan kekunci. Jujur. Itu sih jujur. Ya udah itu aja, ayo kita shoot yang lain lagi lah. Dengan Bang siapa, Bang? Dengan Dion. Bang Dion. Di babak pertama tadi, kalau menurut lu gimana? Menurut gue itu lumayan miserable juga, kesempatan sedikit. Iya. Tapi kalau dari lu gimana? Menurut gua di awal-awal babak pertama tadi tuh defendersnya Inter tuh kurang siap aja. Kurang siap, terus juga tadi ada deflection dari DeMarco, jadi ada faktor luck buat PSG. Tapi overall dibandingin lawan Barca sih, gue lebih ngebandingin ke final pas terakhir kita di final lawan Iya, City. City. Ini sebenarnya lebih oke kayak gitu. Iya, gua Sebenarnya lebih oke. Gua setuju. Iya. Tapi kalau menurut lu untuk turn around di babak kedua, apa yang harus di-adjust gitu? Pandangan lu pribadi? Lebih berani nyerang sih kayak gitu, dan gua rasa sebenarnya ada sisi keuntungannya juga nih kalau Inter ketinggalan. Biasanya dia lebih ngotot kan, mainnya sama kayak waktu lawan Barca di last minute gitu. Gue sih berharap itu balik tuh. Ya, amin. Ya. Kita masih berharap. Ini nobar kedua gue dan semoga ada gol sih. Kalau Amin. nobar nggak ada gol, Exactly. agak anyep. Ya. Golnya dari Inter kan, bukan? Iya, dari Inter dong. Thank you, Bang. Ya, thank you.
Goes down 3 seconds. Dure down to the other end. Just Ini ntar bisa nih Right, a celebration, one which has earned him satu a yellow card as a consequence. He's now hat-trick, of course. Gue bilang bisa ini. Face. Lu That's introduced for the Merah ini Doi ini abis ini nih buka baju soalnya tadi. for PSG. Naik ke Acerbi dia nanti. Aslani pahlawanku Dengan nomor Politano dia akan membuktikan dengan kepada nomor dunia. Politano. Dia akan membuktikan kepada dunia. Aslani. Bar. Oh, sampai seberapa jauh lagi? everybody connected with them because they're on the wrong end of the beam here. What an incredible. Lu gak usah pura-pura lu. Gak usah pura-pura lu. Nah, gue benci sama pemain yang pindah. Pura-pura lu. Nggak, tapi bang. Lalu pakai baju Icardi lagi kan. Tipis. A little bit like Due passes the ball Sarah kontrol lagi. into the corner. Tenang tapi dia ya. What a night. Boleh nggak What gini? a night and what a Ini way juga. to win the UEFA Champions League. Final. Jangan pulang kita harus menikmati sendirian kesedihan ini. Nggak ada gua udah ngeluarin 120.000, gua tidak akan pulang. 125.000. 125.000 plus pajak dari 131, gua tidak akan pulang. Pantang pulang sebelum padam. Andong bilang aku mau refund, Aldi aku mau refund. Oh, Miracle of Miracle of apa? Munich. Jadi sejarah tentang di Munich selalu menciptakan juara baru berarti terbukti. Terbukti lagi. It's impossible at 4-0. Udah pada main flare no. Tapi lu jorok. terbaik lah. Masih di save sama Donnarumma. Terbaik. Saya layak lah. Ayo saya satu on target akhirnya ada di menit ke 75. Satu on target. 68, a quarter and a semi-final. Ini lebih parah daripada Tottenham di. There's been a sensational performance. Bubar. Pulang. Aku nggak mau pulang. 100.000. 100.000 Al. Rangga 125.000. Just 3 minutes. Official sponsor. Bar. Sesuai namanya konten spontaneo, jadi ini raw emotion lu Al. Nggak kedengeran di sini, taruh di luar aja. Luar aja. Luar. Tapi ini wajah Aldi. Bang, ini raw emotion bang. Sedikit. Satu kata, malu lu. Kok bisa ada bocah bisa ngegolin? Tapi ini mungkin tandingan terburuk yang pernah gue lihat. Tapi di satu sisi ini pertandingan yang paling ngeri karena PSG ini kayak gue ngelihat Barca era Pep, kayak ngelihat Spanyol waktu bandar Italia 2012 di Euro, dominasinya terlalu gila sih. Makanya gue sempat bilang Inter sebenarnya underdog lawan PSG. Cuma orang banyak yang bilang Inter dari sisi pengalaman, dari sisi udah final harusnya bisa punya mentalitinya. Men gue nggak ngelihat anak-anak PSG ini kenal takut, jadi ngeri nih. Ini PSG mungkin salah satu tim yang paling ngeri yang pernah gue lihat setelah eranya Barca Pep di klub ya. Jadi emang ngeri banget. Jadi ya kita lihat aja apa musim depan. Emang Inter tuh sebenarnya main-mainnya banyak yang terlalu tua kan, Miki, terus Hakan, udah banyak terlalu tua. Kalau ngadepin main-main yang terlalu cepat kayak PSG, emang udah kalah banget kelasnya. Makanya tadi ada komentator di mana tuh di Instagram bilang kayak ngelihat caveman ngelihat roket lewat. Benar-benar emang analogi tepat, secepat itu main-main PSG, nggak ada celah, sekali kesalahan langsung dibayar dengan
tuntas kita sama gol-golnya. Jadi emang udah Inter kalah kelas ini jelas. Thank you Bang Panji. Thank you, Mayu lu. Lah. Jadi Bang, sebagai penonton pinball juga Bang, ini masuk konten. Satu kata buat Inter Bang. Lelah lihatnya. Lelah, entah apa yang terjadi, nggak tahu. Nggak bisa pegang bola lepas. Ini antara PSG bener mainnya luar biasa atau emang Internya ini? Mungkin emang ini layak buat PSG. Kali lagi dengan permainan kolektifnya. Yang biasanya Inzaghi mengadakan serang balik, sekarang Inzaghi ngerasakan gimana rasanya serangan balik. Betul. Oke, terima kasih Bang. Dan tahun depan pemainnya lebih komplit lagi. Amin. Karena duitnya udah banyak sekarang ya. Mudah-mudahan. Amin. Dan Inzaghi juga mudah-mudahan masih bisa bertahan. Iya, Kalau betul. dikasih modal itu juga. Betul. Amin. Kasih ya. Oke. Seapapun lo sukses nanti di dunia, ini yang diinget kalau di kepala lo pasti. Sumpah gua aja bukan dia keingetan nih. Coba dong kasih ulasan sambil jalan aja nih pelan-pelan. Oh, ulasan ya? Iya. Oke. Menurut gua ini faktor utamanya adalah Enrique udah beres sama PSG-nya, dia tinggal cari gimana cara ngalahin Inter. Sementara Inzaghi itu belum beres sama Internya menurut gua. Dia masih maksudnya masih ngeracik sistemnya, masih strateginya, sehingga dia lupa untuk nyari cara untuk ngalahin PSG. Sedangkan Enrique itu udah siap, cari tahu segala macam caranya untuk ngalahin Inter dan diterapin di pertandingan tadi gitu. Sementara Inzaghi masih pusing sama Inter. Ya, jadi fokus kita balas di FIFA Club World Cup aja lah. Semoga ketemu di 16 besar kayak gimana kayak kita balas gitu. Bulan Juni apa Juli ya? Juni kayaknya kan udah mulai deh. Juni. 18 ini udah mulai. Juni. Sama kayak World Cup jadwalnya. Iya. Ya itu tadi kawan-kawan ya. Terima kasih. Saya yang bukan timnya aja lemes ya. Pokoknya thank you. Ini doang nih yang senang nih. Lu ngaku lu. Ya dalam hati senang, cuman nyeseknya masih berasa jujur. Jujur. Demi Allah gua masih Tapi nyesek. ke Farah ngeliat piala. Ya gue juga kesel, itu juga gue sama-sama keselnya. Jadi nggak ada happy-nya gue dua-duanya. Oke.